pertama dia tidak didukung oleh Amerika Serikat dengan bersikap abstain, dan juga resolusi tersebut tidak mengandung apa yang kita sebut aspek sanksi. Apa kalau tidak ada aspek sanksinya itu tidak mengikat atau bagaimana? Tidak ada satu tekanan sehingga pihak-pihak yang bertikai dipaksa untuk segera menghentikan konflik bersenjatanya. Tapi salah satu elemen lainnya dari resolusi tersebut juga mengkaitkan proses damai terhadap peran mediasi yang dimainkan oleh Mesir. Apa yang dilakukan oleh Mesir saat ini? Seberapa jauh artinya kan Mesir bisa sukses untuk artinya melakukan gencatan senjata antara Hamas dan juga Israel? Memang masih belum konkret ya, tapi setidaknya kedua pihak sudah mulai ada kontak-kontak. Itu salah satu tanda-tanda bagi adanya proses ke arah peredaan, katakanlah peredaan ketegangan. Tapi sementara waktu korban terus berjatuhan, ya apalagi bisa yang dilakukan? Itu dia Mbak, yang maksud saya tentang harus melakukan reformasi diplomasi, etika diplomasi internasional itu Anda harus melihatnya direformasi. Indonesia seharusnya seperti apa? Ya, ini akan berapa lagi bangsa yang akan jadi korban kearogansian Amerika dan Israel. Irak sudah kita lihat, Afghanistan sudah kita lihat, kemudian sekarang Palestina. Dan Palestina ini bukan yang pertama kali, itu sudah kesekian kali, berapa kali mereka dibantai dan dibunuh. Lebanon sudah kita saksikan. Kalau kita hanya bertumpu kepada pola mekanisme PBB yang sekarang berlaku, maka PBB tidak pernah berbuat sesuatu yang sangat signifikan kalau terkait dengan masalah kemanusiaan yang di pihak yang mereka tidak begitu appreciate kepada mereka. Tapi sementara waktu kita juga mendengarkan pemerintah Indonesia sedang mengupayakan jalur lain, jalur GNB untuk mengupayakan sebuah sidang majelis umum. Nah ini seberapa efektif sebenarnya yang diupayakan oleh Indonesia ini? Ada satu hal lagi yang juga penting yang kita lakukan, bagaimana menggiatkan sidang di Dewan Komisi HAM. Dewan HAM ini akan kemudian menjadikan satu tekanan yang sangat mendasar. Karena kemudian apa yang dilakukan Israel berkelanjutannya, tindakan keji yang dilakukan di sana menjadi sorotan internasional yang mengglobal. Pak Ismail, bagaimana? Itulah yang tadi saya katakan bahwa untuk korban kita sudah memberikan ya, bantuan obat-obatan, makanan, ya, relawan medis dan sebagainya gitu. Tapi untuk yang melakukan penyerangan kita belum melakukan apapun yang cukup berarti untuk menghentikan penyerangan itu. Nah, seluruh usaha diplomasi, saya pikir dengan keluarnya resolusi 1860, itu sudah membuktikan bahwa itu nggak ada gunanya sama sekali menghadapi Israel. Bukan kali ini saja Israel itu mengabaikan resolusi, udah puluhan. Sejak tahun 90 kalau tidak salah itu lebih dari 60 resolusi mengenai Israel dan Palestina itu yang dicuekin oleh Israel. Apakah kita percaya bahwa diplomasi itu masih melihat track record Israel yang tidak pernah mengabaikan hasil diplomasi, resolusi atau apapun namanya gitu. Nah disinilah kenapa Hizbut Tahrir itu berulang kali mengatakan bahwa satu-satunya bahasa yang dipahami oleh Israel adalah bahasa perang. Bahasa perang. Karenanya maka saya ingin meneruskan, karenanya maka cara efektif itu untuk menghentikan agresi ini adalah dengan kekuatan perang juga. Disitulah maka Hizbut Tahrir menyerukan kepada negara-negara OKI untuk mengirimkan pasukannya ke sana. Ini satu langkah yang belum pernah dicoba gitu. Tapi pada kenyataannya belum ada respon sama sekali juga kan dari negara-negara di Liga Arab. Masalahnya, kenapa kok tidak ada respon seperti itu sementara kita saksikan setiap hari korban berjatuhan, anak kecil, wanita, orang tua di sana menjadi korban dan kita tidak melakukan apa-apa. Atau mungkin karena memang kekerasan sebaiknya tidak dihentikan dengan kekerasan tapi dengan lalu dengan cara apa? Dengan cara apa? Dengan negosiasi. Masihkah kita percaya apa langkah-langkah negosiasi melawan Israel? Sementara track record sudah membuktikan bahwa Israel itu bagaimana? Apakah negosiasi ini masih jalan yang terbaik atau tidak? Ya, enggak. Ada problem internal yang saya kira bersifat ideologistis. Maksud saya begini, kalau kita tidak bisa mengandalkan PBB karena tekanan PBB terhadap Israel tidak cukup ampuh, maka sebetulnya yang kita harus lakukan adalah mendekatkan misalnya negara-negara Arab, khususnya yang punya hubungan dengan Israel seperti Mesir atau Yordania misalnya. Tetapi ini kan juga tidak efektif karena memang ada yang saya sebut tadi problem internal yang bersifat ideologistis. Karena buat pemerintah Mesir yang menganggap bahwa ini adalah persoalan bukan Arab Israel konflik atau Palestina Israel konflik, tapi konflik antara kaum moderat dengan kaum radikal. Sehingga misalnya buat pemerintah Mesir Hamas adalah ancaman. Gitu. Hamas adalah ancaman sehingga mereka tidak all out untuk
Tapi terlepas berikan dari itu simpati krisis misalnya. kemanusiaan sedang Iya, terjadi di Galur lepas Gaza.